Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang gangguan bipolar. Sebelum untuk menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Munajat. Saya ada di sini selaku moderator, dan selain saya ada kedua teman saya, yaitu Maisa Samsudin dan juga Nazwa Nurulia, yang akan menjelaskan materi-materi selanjutnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian dari gangguan bipolar. Bipolar atau lebih sering bisa dibilang gangguan bipolar adalah kelainan psikologis yang ditandai dengan perubahan mood dan perasaan yang ekstrim. Misalnya, ketika seseorang merasa bahagia, tapi secara mendadak dia juga akan merasa stres, sedih. Sedangkan menurut NAMI atau Aliansi Gangguan Kejiwaan Nasional, gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai oleh perubahan mood atau suasana hati yang parah. Jadi seperti yang tadi, bahwasanya seseorang yang sudah terganggu oleh bipolar ini akan mempengaruhi emosi dan tingkah lakunya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Najwa. Kepada Teh Najwa, waktu dan tempat saya persilahkan. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan bipolar. Yang pertama ada faktor genetik. Gangguan bipolar, terutama gangguan bipolar tipe 1, memiliki komponen genetik utama. Kerabat tingkat pertama dari orang-orang dengan sekitar 7 kali lebih mungkin untuk mengembangkan gangguan ini daripada populasi umum. Selain itu, keturunan dari orang tua dengan gangguan bipolar memiliki kesempatan 50% memiliki gangguan jiwa utama lainnya. Studi kembar menunjukkan konkordinasi dari 33-90% pada kembar identik. Sebagai kembar identik berbagi DNA 100% mereka, studi ini juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang terlibat dan tidak ada jaminan bahwa seseorang akan mengembangkan gangguan bipolar. Yang kedua ada faktor biokimia. Beberapa jalur biokimia kemungkinan berkontribusi terhadap gangguan bipolar yang mendeteksi satu kelainan tertentu. Sejumlah neurotransmitter telah dikaitkan dengan gangguan ini. Sebagian besar didasarkan pada respon pasien untuk agen psikoaktif. Obat yang digunakan untuk mengobati depresi dan penyalahgunaan obat, misalnya kokain. Yang ketiga ada faktor neurofisiologis. Faktor ini merupakan faktor penurunan aktivasi dengan pengurangan materi abu-abu di jaringan otak kortikal kognitif yang telah dikaitkan dengan regulasi emosi pada pasien. Hal ini memberikan bukti perubahan fungsional dan anatomi di gangguan bipolar dalam jaringan otak yang berhubungan dengan pengalaman dan regulasi emosi. Yang keempat ada faktor psikodinamik. Banyak praktisi melihat dinamika penyakit maniak depresi sebagai dihubungkan melalui jalur umum tunggal. Mereka melihat depresi sebagai manifestasi dari kerugian, yaitu hilangnya harga diri dan rasa tidak berharga. Oleh karena itu, mania berfungsi sebagai pertahanan terhadap perasaan depresi. Yang kelima ada kelainan tidur. Insomnia adalah inisial dari hal ini. Sering terbangun, hipersomnia adalah gejala yang klasik dan lazim pada depresi, dan penurunan kebutuhan tidur merupakan gejala klasik insomnia. Para peneliti telah lama mengenali bahwa EEG ini adalah banyak pasien dengan depresi mengalami kelainan. Kelainan yang biasa terjadi adalah tidur yang tertunda, pemendekan latensi, rapid eye movement, peningkatan lama periode, serta tidur delta abnormal. Baik, terima kasih atas materinya, penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maisa. Kepada Maisa, tempat dan waktu saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan gejala bipolar. Penderita bipolar akan mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan terjadi pada suatu periode tertentu atau dikenal dengan episode mood. Lalu di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bipolar dari masing-masing episode mood, yaitu mania dan hipomania. Episode mania atau
Hipomania memiliki gejala berikut ini, yaitu yang pertama terlalu bahagia, gelisah atau tegang. Yang kedua terjadi peningkatan aktivitas dan energi berlebih. Yang ketiga rasa kepercayaan diri yang berlebihan atau disebut dengan euforia. Lalu yang keempat merasa tidak memerlukan tidur. Yang kelima bicara dengan sangat cepat dan sering mengubah topik. Yang keenam pikiran mereka terasa berpacu. Lalu yang terakhir mudah teralihkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis bipolar. Jenis bipolar ada 3, yaitu bipolar 1, bipolar 2, dan siloktimia. Oke, yang pertama ada bipolar 1. Bipolar 1 didefinisikan oleh munculnya setidaknya gejala 1 episode manik. Penderita mungkin mengalami episode depresi hebat atau hipomanik sebelum dan sesudah episode mania. Lalu yang kedua ada bipolar 2. Lalu ada bipolar 2. Orang dengan jenis gangguan bipolar tipe 2 ini mengalami satu episode depresi besar yang berlangsung setidaknya 2 minggu. Lalu yang terakhir ada siloktimik. Orang-orang dengan siloktimik memiliki episode-episode hipomania dan depresi. Terima kasih, sekian dari saya. Berikut adalah beberapa cara dalam menangani gangguan bipolar. Yang pertama ada mood stabilizer. Antimania atau mood stabilizer adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengendalikan suasana hati atau mood pada penderita gangguan bipolar yang bisa berupa depresi atau episode mania. Walaupun belum diketahui cara kerja pastinya, antimania diyakini bekerja mengendalikan suasana hati dengan cara memengaruhi kadar zat kimia khusus di dalam otak, yaitu neurotransmitter seperti dopamin, GBA, atau serotonin. Yang kedua ada antidepresan. Mengkonsumsi obat yang berfungsi untuk mencegah penyebab utama depresi dan maniak. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk menangani depresi. Obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak yang disebut neurotransmitter. Cara kerja ini bisa membantu memperbaiki dan menyeimbangkan suasana hati dan emosi penderita para depresi. Yang terakhir ada antipsikotik. Antipsikotik adalah golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis seperti halusinasi dan delusi. Umumnya obat antipsikotik diresepkan untuk menangani gejala psikosis pada pasien skizofrenia, depresi berat, episode mania, gangguan bipolar, atau gangguan kecemasan. Yang terakhir ada dampak bipolar. Gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang penting yang terjadi hampir 2-4% dari populasi. Hal ini memungkinkan penyebab bipolar sering terjadi karena kekambuhan dan banyaknya dampak yang merugikan yang dapat disebabkan oleh bipolar ini, di mana gangguan bipolar mengakibatkan dampak yang berat untuk pasien, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, gangguan bipolar juga berdampak buruk kepada para penderitanya, yaitu penderita akan mengisolasi dirinya atau menutup diri dari orang-orang sekitar. Yang kedua, tidak mampu mengontrol emosinya. Yang ketiga, ketergantungan obat. Yang keempat, percobaan bunuh diri. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Dari materi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa gangguan bipolar adalah gangguan yang ditandai oleh gejala-gejala mani, depresi, dan campuran yang biasanya rekuren serta dapat berlangsung seumur hidup. Gangguan mood ini juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya faktor genetik, faktor biologis, dan faktor psikososial. Bipolar ini juga menyebabkan dampak buruk terhadap penderitanya, karena penderita bisa jadi mengisolasi dirinya, tidak mampu mengontrol emosinya, dan bahkan bisa ketergantungan terhadap obat. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun ketidaksesuaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.